begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan. Saat itu Majen Sulaiman, Komandan Quds dari pengawal besar revolusi Iran, tembak dari drone yang dipersenjatai. Akurat karena memakai face recognition. Akhirnya ketembak. Dan yang kita kaget itu terjadi di wilayah Irak, tapi drone-nya konon dikendalikan dari Qatar, markas Amerika Serikat di Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah, halo selamat siang. Kembali lagi saya dengan Zoro Zoni Rombe. Apa kabarnya teman-teman? Moga-moga kita selalu sehat-sehat menjelang Eid Mubarak, Idul Fitri. Mudah-mudahan kita dilancarkan segala urusannya. Amin, amin. Kali ini saya mengulas mengenai Presiden ke-7 RI Pak Joko Widodo yang berkaitan dengan perang di Timur Tengah. Pak Joko Widodo jauh sebelumnya sudah menyampaikan bahwa akan terjadi gejolak di Timur Tengah. Nah, kita sudah saksikan sekarang bahwa perang antara Amerika, Israel, vs Iran. Itulah kehebatan seorang Pak Joko Widodo karena didukung dengan data, fakta, intelijen. Jadi perkiraan, tafsiran dari seorang Pak Joko Widodo akan terjadi gejolak di Timur Tengah sangat-sangat meyakinkan dan betul terjadi per tahun 2026 bulan Maret. Kalau kita flashback lagi kembali ke belakang bahwa Pak Joko Widodo ini bukan saja pandai dalam strategis politik, bahwa dia bisa meramalkan suatu hal apa yang terjadi ke depannya karena didukung oleh bukti dan fakta intelijensi pada saat dia masih menjabat sebagai presiden dan sesuai dengan insting dan feeling dari. Kalau sekedar menghadapi cecunguk macam Roy Suryo, Refli Harun, itu mah kecil. Itu dalam hal permainan catur itu mereka pion-pion yang sekali geser bisa dimakan oleh benteng kuda Perdana Menteri. Jadi mari kita memberikan support atau dukungan kepada Pak Jokowi. Ini adalah satu aset bangsa yang mau memberikan sumbangsinya hidup matinya untuk bangsa dan negara ini, untuk rakyat Indonesia. Adapun orang-orang yang kurang suka atau kurang senang itu adalah orang-orang yang bermasalah seperti Roy Suryo yang mantan residipis karena suatu hal tersangkut kasus, seperti Refli Harun yang diberikan tanggung jawab tapi tidak bisa melaksanakannya, akhirnya dapat pemecatan, sakit hati sampai sekarang. Itulah orang-orang yang termasuk orang-orang oposan. Mau jatah yang besar tapi tidak bisa bekerja. Taunya ngerocos, asbun asal bunyi aja, dan lain sebagainya. Kalau betul-betul orang yang pandai bekerja, yang bisa bekerja,
Pak Jokowi akan memberikan semacam tanggung jawab yang lebih besar. Contoh, Pak Luhut Binsar Panjaitan, karena dia diberikan tanggung jawab dan bisa melaksanakan setiap ada momen atau peristiwa yang sangat genting, selalu Pak Jokowi mempercayakan kepada beliau. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berpikir secara waras. Mana sih orang yang oposan, mana sih orang yang mempunyai integritas, yang dapat bekerja, yang bisa memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara ini, jiwa dan raganya untuk rakyat Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jajaran TNI Polri yang saya banggakan, yang saya cintai. Tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukan tantangan yang mudah, bukan hanya tantangan di dalam negeri, bukan hanya tantangan di domestik, tapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal, tantangan global yang sangat rumit. Ya, tantangan yang sangat sulit adalah tantangan eksternal, tantangan global yang sangat sulit. Ini prediksi Pak Jokowi pada saat dia masih menjabat presiden. Juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri. Kita tahu ketidakpastian ekonomi masih belum jelas, masih belum pasti. Geopolitik dunia juga sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Landscape ekonomi, landscape politik dunia juga sulit dikalkulasi, sulit dihitung. Kita tahu konflik di Ukraina belum selesai, datang konflik Gaza, ada tambahan Yaman, sehingga menyebabkan inflasi pangan melanda dunia. Kita tahu kalau dulu banyak yang menawarkan kepada kita, misalnya beras, hampir semua negara produsen beras menawarkan berasnya kepada kita. Sekarang ini kita mencari beras ke negara-negara produsen itu juga tidak gampang dan tidak mudah. Karena semuanya sekarang ini ngerem untuk tidak ekspor bahan pangannya, baik gandum maupun beras, akibat perubahan iklim, akibat perubahan cuaca dan gangguan rantai pasok. Dan sudah banyak negara yang masuk dalam jurang resesi. Terakhir kita tahu Inggris sudah masuk ke resesi, Jepang sudah masuk ke resesi, Inggris, dan Jepang, probabilitas resesi sudah melanda negara-negara besar. Sebagai contoh, Jerman sudah di angka 72%. Kemungkinan bisa masuk ke resesi. Uni Eropa, EU juga sudah di angka 60%. Amerika di angka 40%. Dan kita, ini patut kita syukuri, probabilitas Indonesia masih di angka 1,5%. Ini yang harus terus kita jaga. Ditambah lagi penggunaan fiskal dalam perang. Hati-hati, karena Ukraina, karena Gaza, karena Yaman, Houthi, itu menyebabkan penggunaan fiskal dalam perang meningkat sangat tajam. Seperti embargo, restriksi, dan saat ini, kalau dulu negara-negara itu keterbukaan, sekarang semua negara melakukan proteksionis, menjadi negara proteksionis. Saat ini ada 1.348 kebijakan proteksionis
yang dilakukan oleh negara-negara, utamanya memang urusan pangan. Ini naik 3 kali lipat, artinya naik 300% dibanding tahun 2014. Dan ini akan terus meningkat. Dan patut kita syukuri, alhamdulillah, di tengah krisis dunia yang bertubi-tubi, ketidakpastian ekonomi yang sulit dikalkulasi, perekonomian kita cukup kokoh. Dan kalau di G20 masuk 3 besar ekonomi yang kondisi growth dan pertumbuhan ekonominya baik. Kita tahu ekonomi kita di tahun 2023 tumbuh 5,05%. Inflasi terkendali di angka 2,57%. Kemiskinan turun di angka 9,36%. Pengangguran turun di angka 5,32%. Dan Gini rasio ketimpangan juga turun di angka 0,388%. Meskipun kalau lihat angka-angka baik, saya terus menyampaikan tetap kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada. Karena ke depan kompetisi global itu semakin kompleks, semakin tidak jelas arahnya kemana. Dalam pertemuan-pertemuan baik G20, G20, G7, di ASEAN, semuanya, kalau kita bicara ketidakjelasan ekonomi dan geopolitik, ini menyebabkan ketidakpastian. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional, perang cyber akan semakin meningkat. Sebab itu, TNI, Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020, bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan. Saat itu Majen Sulaiman, ini Komandan Quds dari pengawal besar revolusi Iran, ketembak dari drone yang dipersenjatai. Akurat karena memakai face recognition. Akhirnya ketembak. Dan yang kita kaget itu terjadi di wilayah Irak, tapi drone-nya konon dikendalikan dari Qatar. Markas Amerika Serikat di Qatar. Inilah hal-hal yang harus kita ikuti, kita amati, bagaimana perkembangan teknologi itu bisa merubah dari perang yang konvensional ke perang-perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Oleh sebab itu, penguasaan iptek jelas akan semakin dibutuhkan. TNI Polri harus menjadi pembelajar yang aktif, pembelajar yang adaptif. TNI Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme dan pelayanan terhadap masyarakat, memperkuat nilai-nilai TNI prima, Polri yang presisi, serta kemanunggalan dengan rakyat. Sinergi TNI dan Polri sangat mutlak diperlukan. Sinergi horizontal antar kesatuan
sinergi vertikal dari atas sampai bawah, hilangkan yang namanya ego sektoral, hilangkan sekat dan pandangan-pandangan sempit, semuanya harus untuk bangsa dan negara. TNI Polri harus menjadi bagian penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena kita berpeluang besar untuk menjadi negara maju dan keluar dari middle income trap, dan momentumnya adalah 15 tahun ke depan. Saat kita menikmati yang namanya bonus demografi. Dan biasanya dalam sebuah peradaban negara yang namanya bonus demografi, peluang seperti ini hanya muncul sekali. Negara-negara di Amerika Latin tahun 50, tahun 60, tahun 70 sudah menjadi negara berkembang saat itu. Sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena tidak mampu melakukan terobosan, tidak mampu melompat untuk menjadi negara maju. Ini hal-hal seperti ini yang juga harus kita amati dan kita pelajari. Supaya kita tidak terjebak pada middle income trap. Ada peluang tapi juga tantangannya tidak kecil. Sehingga semua kebijakan-kebijakan harus hati-hati. Pembangunan harus dilakukan berkelanjutan, harus dijalankan secara konsisten, ini yang penting, dan harus dikawal dengan detail dan teliti. Terakhir, dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, itulah prediksi Pak Jokowi pada saat dia masih menjabat sebagai presiden, bahwa keadaan dunia ini, keadaan global tidak baik-baik saja. Akan ada letupan-letupan, konflik-konflik di dunia ini. Oleh karena itu dia menghimbau kepada TNI dan Polri untuk tetap waspada, untuk tetap berhati-hati, karena keadaan dunia yang serba tidak menentu, serba tidak pasti. Yang kedua, terjadi juga perubahan cuaca yang tidak pasti. Dan semua negara sangat tertutup mengenai keadaan dan situasi kondisi di tiap-tiap negara. Nah, karena kejelian Pak Jokowi inilah, makanya dia dapat mempertahankan kondisi, keadaan, situasi bangsa Indonesia pada saat itu, baik ekonomi, hukum, politik, keamanan, dan lain sebagainya. Kalau bukan pada saat itu Presidennya Pak Jokowi, mungkin kita sudah kecolongan atau menjadi negara yang, ya, entah apa yang terjadi. Saya kira itu aja ulasan saya mengenai prediksi Pak Jokowi pada saat dia masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti